Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jemaah sehat. Alhamdulillah. Semoga jemaah sehat badan, panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Kerajaan terbesar bernama Malaka. Mana cakapnya? Kita ulang. Kerajaan terbesar bernama Malaka dicatat dengan tinta emas dalam sejarah. Duduk iktikaf di Masjid Al-Mauzatul Hasanah, hati tenang dan bahagia. Bersyukur kita kepada Allah, sama-sama mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan melafazkan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mengapa kita berkumpul pada malam hari ini? Apakah karena Ustadz Ridwan dari Pekanbaru? Tidak. Ustadznya usianya 31 tahun. Kalau buka peci 45 tahun. Boros. Betapa banyak orang mengundang kita panggil Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad. Nabi bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa yagrib sarafa kabirina. Tidak termasuk umatku, kata Nabi, apabila tidak mencintai yang muda-muda. Siapa yang muda itu, Bu? Anak-anak yang Allah amanahkan kepada kita. Kalau ada anak, ada acara PHBI, bawa datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka itulah nanti akan menjadi generasi bangsa ini. Maka anak-anak yang dibawa ke masjid memperingati PHBI, insya Allah akan menjadi anak yang sukses. Mengapa kita berkumpul pada malam hari ini? Itu semua dahulu pernah ayah kita, pernah ibu kita membawa kita dipegang tangan datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu hatinya lembut. Apabila ia berjumpa dengan anak, apalagi anak yatim, Nabi itu akan mencium tangan anak tersebut dan mengusap kepalanya. Kalau ada anak, bawa datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa yagrib sarafa kabirina. Tidak termasuk umatku, kata Nabi, apabila tidak menghormati, memuliakan yang tua-tua. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, muslimin muslimat, hadirin hadirat, orang-orang tua alim ulama itulah tempat bertanya. Kalau dalam bahasa Melayu dituangkan, batangnya untuk bersandar, pohonnya untuk bernaung, rantingnya untuk berteduh, akarnya untuk bersila. Siapa dia? Yang pertama yang paling kita hormati, kita muliakan adalah yang hadir pada malam hari ini adalah Bapak Asisten Umum Administrasi Pemda Pemerintahan Kabupaten Inhil. Alhamdulillah, semoga Bapak Fadila selalu sehat, diberikan kemudahan dalam menjalani tugasnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tokoh alim ulama cerdik pandai masyarakat, Bapak Kapolsek, Bapak Camat, Bapak KUA, yang dalam hal ini diwakili oleh sahabat kami Ustadz Nazaruddin SAG. Semoga dia sehat selalu. Kemudian yang sama-sama kita hormati adalah Bapak Pengurus Masjid Ayahanda Haji. Kenapa?
Tadi di bawahnya kami makan gulai udang. Maka tak boleh melupakan jasa kebaikan orang lain. Bapak Ibu hadirin hadirat muslimin muslimat, insyaallah kita yang berkumpul pada malam hari ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masjid ini bagus. Masjid ini luar biasa. Tadi yang menjadi MC adalah Abang Handa kami. Luar biasa. Tak salah dia menyebutkan Al-Mukarram. Dahulu kami pernah diundang di Pekanbaru. Ustaz Ridwan, apakah Ustaz bisa ngisi tausiah? Bisa. Kami pun datang. Acara apa? Peletakan batu pertama, pindah masjid, dari musola pindah ke masjid. Kami pun datang. Acara pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, kata sambutan. Selanjutnya, inilah acara yang kita tunggu-tunggu, ceramah agama yang akan disampaikan oleh almarhum Dr. Ridwan SHMH. Ibu-ibu diam, kami pun diam, karena dia belum pernah menjadi MC. Maka anak-anak hari ini bawah dia menyaksikan orang-orang hebat, supaya mereka nanti menjadi orang hebat. Habis pulang dihampirinya kami, sakit hati Ustaz. Tidak, tapi ingat ada, tadi Ustaz saya mau menyampaikan Al-Mukarram, karena grogi saya bilanglah almarhum. Fakta Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita berkumpul adalah untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj ini kita hanyalah mengulang-ulang kaji. Takkan mungkin saya mengajar limau berduri, itik berenang, tentara berbaris, kita semua sudah paham. Tapi kita mengulang-ulang kaji. Apa itu sebenarnya Isra Mi'raj? Peristiwa Isra Mi'raj itu adalah samudra hikmah, rimbahnya pengetahuan. Peristiwa Isra Mi'raj itu di mana IQ, akal, tunduk kepada iman. Ada seorang profesor penelitian bintang. Ilmu bintang itu di mana disebut dengan ilmu antariksa. Jadi penelitian itu diteliti oleh seorang profesor Amerika tadi. 1 detik cahaya sama dengan 300.000 kilometer. 1 detik. Kalau 1 menit sama dengan 1,8 juta kilometer cahaya. Kalau 1 hari sama dengan 9 miliar cahaya. Biasanya kalau menghitung-hitung ini hebat ibu. Bapak-bapak tak hebat menghitung. Karena yang hebat menghitung adalah ibu. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini, peristiwa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ditempuh dengan jarak yang biasanya 4 bulan atau 3 bulan. Nabi hanya menempuh sepertiga malam. Minal lailah, sepertiga malam. Ada para mufasir mengatakan habis sholat Isya Nabi berangkat dan kembali sebelum subuh. Maka Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengapa melakukan Isra Mi'raj? Apa sebenarnya historis? Yang pertama sejarahnya, istri tercinta bernama Khadijah meninggal dunia. Maka Bu, Pak, kalau besok Bapak itu nangis ibu meninggal, berarti ibu dirindukan surga. Paham Ibu-ibu? Tapi kalau Bapak itu bilang merdeka, itu gawat tuh. Maka istri tercinta Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, Khadijah binti Khuwailid. Suatu ketika pulanglah Nabi Muhammad SAW dari ibadah salat zuhur. Sampai di rumah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab oleh Khadijah, ya Rasulullah, seandainya aku nanti meninggal dunia ya Rasulullah, engkau masih ingin berdakwah ya Rasulullah?
tidak ada lagi hartaku ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Khadijah, mengapa engkau berkata demikian? Kemudian Khadijah melanjutkan, kalau tak ada lagi harta untuk berdakwah ya Rasulullah, engkau gali kuburku, engkau ambil tulang punggungku, engkau jadikan jembatan untuk berdakwah. Begitu besar cinta dan kasih sayang Khadijah. Khadijah hari ini nama di kami Bu Dr. Ridwan SHMH, ATM istri. Maka ibu-ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, sedihkah Rasulullah? Sedih. Karena apa? Khadijah adalah seorang saudagar kaya raya. Bisnis Khadijah itu sepertiga kota Makkah, bahkan melebihi itu. Bisnis Khadijah itu antar negara, antara Makkah dan Sam. Kalau kita buka hari ini, Sam itu adalah Lebanon, Persia, Suria, Yordania, Palestina. 6 negara dikuasai oleh Khadijah. Istrinya tercinta meninggal dunia. Sedih hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iba hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tahun yang sama, pamannya yang paling baik, tiap hari Nabi dahulu dari usia 8 tahun disuapkan, tiap hari Nabi dipasangkan baju, Nabi dimandikan, dirawat remaja hingga dewasa. Pamannya bernama Abu Thalib, meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan syahadat. Ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Abu Thalib itu bersahadat di dalam hatinya, sedangkan di lisannya tak mau keluar, karena ada Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Janda. Abu Lahab ini ternyata sudah ditanam sifat yang tak baik, maka diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Meninggal di tahun yang sama. Ada secerca harapan. Nabi berharap datang di suatu tempat. Tempat itu bernama dengan Taif. Nabi beranggapan dia di situ berdakwah diterima, karena di Makkah diembargo, didiskriminasi, bahkan Nabi itu ingin dibunuh. Apa harapan Nabi Muhammad SAW? Semoga nanti Taif ini bisa menerima kalimat tauhid. Taif ini bisa menerima kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ternyata Nabi Muhammad SAW tidak disambut dengan Ola'al badru alaina insani ya dilwadan. Tidak disambut dengan ya nurul aini, tidak disambut dengan Jad dan Husaini, tetapi Nabi Muhammad SAW dilempar dengan batu, dilempar dengan kayu, dilempar dengan tulang unta. Terluka kaki Nabi Muhammad SAW. Bahkan pelipis mata Nabi Muhammad SAW itu keluar darah. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, seandainya darah di telapak kaki engkau itu menetes ke atas muka bumi, ke atas tanah, ada bukit yang paling tinggi di tanah suci Makkah Al-Mukarramah bernama Bukit Ubais, Jabal Nur. Saya akan cabut ya Muhammad kalau engkau perintahkan, maka saya akan meratakan penduduk Taif ini Muhammad. Nabi Muhammad berhati mulia, Nabi Muhammad berhati lembut. Kalau pada malam hari ini tersentuh hati kita mendengarkan kisah Nabi Muhammad SAW, berarti terbesit di hati kita iman kita. Maka Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau banyak harta, ya Allah, mudahkanlah rezeki jamaah Masjid Al-Bawsaatul Hasanah ini ya Allah, untuk berangkat umrah ya Allah. Sampai di Masjidil Haram, sampai di Masjid Al-Madinah Al-Munawwarah, sampai ada kubah hijau, bisa melihat tempat makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tak marah, Nabi Muhammad berhati lembut. Dia mengangkat tangan kepada Allah. Ya Allah, hamba mengadu atas kelemahanku, ketidakberdayaanku ya Allah. Hamba sedang terhina ya Allah di tengah umat manusia ya Allah. Hamba dijatuhkan ya Allah. Tumbuhan hijau, subur, terang benderang, itu semua berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pulang ke rumah,
bertepatan pada malam 27 Rajab, datanglah malaikat Jibril, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Jibril, silakan engkau jemput Muhammad. Saya rindu dengan kekasihku wahai Jibril." Datanglah malaikat Jibril membawa bejana emas diisi dengan 3 air. Yang pertama air Zam-Zam, yang kedua adalah air hikmah, yang ketiga adalah air iman. Dibersihkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lama kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, menjemput perintah solat. Hikmah pertama dari memperingati Isra Mi'raj, Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup mesti sabar. Siapa di atas dunia ini yang tidak punya ada masalah? Semua ada masalah. Seorang mahasiswa kuliah, dia berpikir menyelesaikan skripsi, tesis, disertasi supaya menjadi seorang sarjana. Tamat sarjana, niatnya hati ingin bekerja. Selesai bekerja ingin menikah. Ada satu harapan, ingin menjadi ASN. Lulus ASN ingin menjabat, menjadi kepala bagian, kepala bidang. Habis menjadi kepala bagian, kepala bidang, menjadi sekda. Habis jadi sekda, jadi wakil. Habis itu jadi bupati. Habis jadi bupati, jadi gubernur. Habis 1 periode, 2 periode. Semua orang memiliki masalah. Ibu-ibu apa masalahnya? Dapat suami tak baik, sabar. Bapak-bapak apa masalahnya? Dapat suami yang tak taat, sabar. Ustaz apa masalahnya? Ada masalahnya. Apa masalahnya? Wajah yang asli tak sama dengan foto, diedit pakai filter. Maka ibu-ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang kami keluar dari masjid, apa yang disampaikan Ustaz Ridwanto tak sesuai bentuk asli dengan yang disampaikannya. Bentuk di foto yang gagah, yang asli tak gagah. Dekatkan sikit Ustaz. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua manusia memiliki masalah. Maka kunci dari masalah itu adalah sabar. Tiru sabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ista'inu bis sabari was shalah, innallaha ma'as sabirin. Salat menjadi penolong, sabar menjadi kunci dalam kehidupan. Kalau seandainya kita dimarahi oleh atasan, sabar. Kalau seandainya kita dimarahi oleh teman, sabar. Kenapa harus sabar? Tanda orang berilmu, dia tidak akan mudah marah. Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika marah jadilah seperti kayu gaharu. Kayu gaharu dibakar, dipanggang, dia akan harum mewangi semerbak. Maka Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah pertama dari peristiwa Isra Mi'raj yang kita bawa pulang adalah jadilah orang yang sabar. Yang kedua, Nabi sebelum melaksanakan Isra Mi'raj, Nabi dibersihkan hatinya, tazkiyatun nafs. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya. Apa yang mengotori jiwa itu? Masmumah, ujub, kikir, sirik, sombong, angku, takabur, congkak, merasa hebat, ego, diganti dengan mahmudah, ridho, ikhlas, zuhud, tawaduk, qanaah, istitoah dalam ibadah. Kalau hati kita sudah bersih Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disitulah ibadah kita akan diterima. Maaf, sebenarnya Allah tak boleh ditamsilkan, sebenarnya Allah tak boleh dicontohkan. Ibu kita saja menyuruh kita makan. Kita sebagai anak membawa piring kotor,
Maukah ibu tadi memasukkan nasi dan sambal untuk makan? Tidak. Maka yang harus dibersihkan adalah piring. Jangan pernah salahkan saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah zakat, saya sudah sholat. Anak nakal, semuanya tak baik. Jangan salahkan sholat, tanyakan hati kita. Maka pada malam hari ini Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, yang mesti kita baiki adalah hati kita. Poin nomor 2, hikmah dari Isra Mi'raj adalah membersihkan hati. Bagaimana cara membersihkan hati itu, Ustaz? Tak susah Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika setan azan berkumandang, hayyalas shalah, masuk ke dalam masjid, berwudu, solat sunat wudu 2 rakaat, habis itu merenung. Tanyakan diri kita ini, saya ini hidup berapa lama dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan hati kita? Kalau sempat hati itu terpelintas, terbayang oleh mata kita, kita akan dimandikan. Kalau sempat oleh mata itu terpelintas oleh hati kita, kita akan dikafani. Kita akan diantarkan ke masjid ini. Kita akan dimaksudkan ke dalam 2 meter kali 2 meter yang lahat. Berarti di situ kita sudah mulai tazkiyatun, membersihkan hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah Isra Mi'raj yang ketiga adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Artinya hati kita ini mesti terpaut ke masjid. Ada salah satu masjid di Kota Pekanbaru, bahkan di kabupaten lain kami temui. Ketika ingin menikah, wajib pengurus masjid menguji bacaan ngaji. Disuruh baca Al-Fatihah. Habis baca Al-Fatihah, dibaca ayat yang kamu dapat. Karena temuan Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kantor KUA kami ini, kamu hafal surah Al-Fatihah? Hafal, Ustaz. Coba baca. Dikeluarkan irama sudes. Silakan baca surat pendek, dibaca surah Al-Sirah. Depan calonnya, percaya diri. Kemudian kami tanya, hafal doa kunut? Hafal, Ustaz. Coba baca doa kunut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tak tahu doa kunut, dia mau menikah. Maka masjid ini adalah suatu lembaga yang bisa menyelamatkan generasi bangsa ini ke depannya. Maka Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan Nabi dari masjid ke masjid. Ketika sampai Nabi di Madinah, masjid apa yang dibuat Nabi? Masjid Quba. Habis Masjid Quba, masjid apa yang dibuat Nabi? Masjid Nabawi. Kemudian ada lagi masjid dibuat Nabi. Kalau kita pergi umroh nanti seorang tour leader Mutaib akan menjelaskan, ini adalah Masjid Al-Ghamamah. Disitulah Nabi imam salat istisqa, disitulah Nabi Muhammad salat Idul Fitri pertama. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak akan terlepas dari salat di meramaikan masjid, memakmurkan masjid. Kalau kita lihat dalam sejarah, masjid tertua di Provinsi Riau terletak di Kabupaten Kampar, Masjid Jamik, berdiri tahun 1902. Jauh sebelumnya ada juga masjid berdiri, Masjid Raya Senapelan 1976. Kalau kita lihat di Kabupaten Inhil, masjid tertua adalah Masjid Al-Huda, Masjid Al-Islamic Center Agung Kabupaten Inhil. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu semua bermula dari masjid. Ada seorang ulama berasal dari Sumatera Barat, dia bernama Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Buya Hamka. Buya Hamka tak S3, dia mendapat gelar honoris causa. Dari mana? Dari Universitas Al-Azhar. Universitas Al-Azhar itu bermula dari masjid. Pada tahun 1924, Turki hancur berkeping jatuh. Miras dibiarkan merajalela. Wanita-wanita muslim wajib buka jilbab, disuruh memakai celana pendek. Azan dirubah.
ada satu titik harapan. Di situ anak sholat, di situ anak mengaji. Tempat itu dinamakan dengan Madrasah Imam Khatib. Di madrasah itulah orang itu sholat, bersumber dari mushola jadi masjid jadi madrasah. Maka lahirlah seorang anak yang ditakuti hari ini. Dia bernama Recep Tayyip Erdogan. Bermula dari masjid. Maka Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kami baru satu kali datang ke masjid ini, tapi kami sudah merasa berulang kali. Disambut tadi sholat asar berjamaah, habis itu kami tausiah singkat di Yayasan Sumayyah Tabung, di Yayasan Sumayyah. Habis itu kami berkereta air bersama sahabat, sholat maghrib makan bersama, kemudian sholat isya bersama berjamaah. Habis itu tausiah. Masjid ini luar biasa. Amanah kami Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada duit, ada dana, silakanlah study tiru atau study tour ke Masjid Joko Karian, Yogyakarta. Insya Allah masjid ini akan bisa terbentuk. Kenapa? Dengan bermakmurkan masjid itu nanti kita tidak hanya mementingkan sholat berjamaah, tetapi kita memperdulikan kepentingan sosial. Masjid Joko Karian itu impaknya Rp0. Seluruh impak. Kami tidak takut umat Islam itu puasa. Kami tak takut umat Islam itu hafal Al-Quran 30 juz. Kami tidak takut umat Islam itu kaya dermawan. Tapi kami takut umat Islam itu bersatu, bersama, berkelompok, bangun di subuh hari. Maka kekuatan umat Islam itu bisa muncul dari masjid, sholat subuh berjamaah. Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu poin nomor 3. Poin nomor 4, peristiwa penting dari peristiwa Isra Mi'raj adalah menjemput perintah sholat. Dengan memperingati Isra Mi'raj ini kita muhasabah diri kita. Kita hitung diri kita seperti apa sholat kita selama ini. Karena Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mesti jauh berpikir ke depan. Yang kita lihat adalah bagaimana nanti generasi kita. Kami ceramah di Pekanbaru. Ada salah satu kecamatan tak boleh kami sebutkan. Ketika kami mendengarkan tausiah, ada ibu-ibu serius memperhatikan kami. Serius. Pas kami pulang, diantarkannya kami, ditengoknya. Ustaz, apa Bu? Boleh curhat Ustaz? Inilah jawab parahnya jadi Ustaz nih. Terkadang ada ibu curhat. Ada apa Bu? Saya mau cerita Ustaz. Anak saya kedua Ustaz baru lulus dokter dari universitas ternama di Indonesia, UI. Sekarang Ustaz dia sudah mulai bekerja. Dalam hati kami Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami belum menikah. Kami baru tamat S2. Apa dalam hati kami? Inilah mertua idaman. Ustaz kurus kerempeng, buruk jelek, cita-cita dokter. Tidak akan mau orang terima. Anak saya yang ketiga Ustaz baru mendaftar di Universitas Belanda, belajar ilmu hukum murni. Apapun permasalahan bisa kami hadapi nanti Ustaz. Karena anak kami pakar hukum. Anak saya keempat Ustaz masih SD, terbata-bata baca Iqra, terbata-bata untuk mengaji. Surat pendek pun tak hafal Ustaz. Jadi apa yang Ibu sampaikan? Diambilnya tisu oleh Ibu tadi. Begini ceritanya Ustaz. Ketika ayah kandungnya meninggal dunia Ustaz, 2 orang anak laki-laki yang saya harapkan pulang datang ke kampung halaman untuk menjadi imam Ustaz. Saya telepon anak pertama, maaf Mama, saya tidak bisa pulang. Karena saya baru diterima menjadi dosen. Gaji saya besar, efisiensi waktu kuat. Mendalam air mata Ibu itu meleleh. Anak saya yang kedua laki-laki itu Ustaz baru mendapat beasiswa, sibuk tak bisa dia pulang. Maka apa kata Ibu? Kalau besok punya anak Ustaz, rawatlah anak itu untuk pandai doa Ibu Bapak. Surat Al-Fatihah, ajarkan dia solat Ustaz. Solat terpenting itu ada 5 waktu benar. Tapi kalau ada anak-anak kita Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
ajarkan mereka solat jenazah 4 takbir fardu kifayah. Maka Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita introspeksi diri kita, kita lihat jauh ke dalam. Bagaimana dengan ibadah solat kita? Pulang nanti di rumah, matikan lampu, muhasabah diri. Kalau seandainya salah kepada suami, minta maaf. Ibu-ibu, minta maaf. Bang, papa, ayah, terserah, minta maaf. Apa kata bapak? Ibu meninggalkan perangai ini katanya. Jangan. Minta maaf, saling berkasih sayang. Kalau kita sudah usia 40 tahun ke atas, sebelum 40 tahun ke atas, rajin-rajin ke masjid untuk sholat berjamaah. Rajin-rajin ke masjid, karena umur kita tak akan lama lagi. Ada di Pekanbaru Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang dosen meninggal dalam keadaan sujud. Habis ruku, sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Tak bangkit. Ada juga kami temukan cerita dari jamaah, seorang bapak, dia kaya raya, dermawan, di masjid dia berpengaruh, usahanya banyak, sawitnya banyak, apapun yang dibuatnya jadi, rezekinya murah, dia ramah. Pergi dia datang ke masjid, habis subuh tak pulang, karena kebiasaan al-istiqomah, istiqomah dia. Habis salat subuh, nyadar di tiang masjid. Salat suruh, habis salat suruh, baca surat Yasin, baca surat Al-Waqiah, baca surat Ar-Rahman, kemudian salat duha 2 rakaat. Itu yang dilakukan berulang-ulang. Suatu ketika ditelepon oleh istrinya. Tak berdering HP seorang suami. Apa kata seorang istri tadi? Wahai anakku, tolong tengok ayah kalian. Datang ke masjid, duduk dalam keadaan diam, tidak lagi bergerak, meninggal memegang Al-Qur'an. Maka Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan memontum Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbaiki salat kita. Tidak ada kebahagiaan didapatkan oleh seorang hamba kalau dia tak salat. Rumah tangga akan bahagia kalau tak salat. Rezeki kalau tak salat tak akan mudah, hidup akan susah. Maka salat adalah kunci kehidupan. Ketika seluruh penduduk bumi tidak menerimamu, suami saya jahat ustaz, istri saya jahat ustaz, kawan sekantor saling menikung ustaz, menjegal kawan seiring, menggunting dan melipatan, lupakan. Ketika mengangkat Allahu Akbar, ketika Allahu Akbar, semua yang kita tinggalkan, makhluk kita tinggalkan, hati fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sujud, di bumi tidak mengizinkan kita, tidak rindu dengan kita, di langit akan menunggu kita. Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat adalah memperbaiki ibadah salat. Itulah nyanyinya Bapak Ibu. Dimasihkan tak boleh nyanyi. Kalau religi tak masalah. Sepohon kayu, daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Solat orang itu baik diukur dengan lisan. Maka kalau ada orang berkata lisan dia kasar, solat dia berjemaah, itu yang masalah adalah hatinya, bukan ibadah solatnya. Maka ibu-ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin nomor 4, perbaiki ibadah solat. Poin terakhir, pesan dari Ustaz Ridwan adalah, kalau Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada acara Isra Mi'raj, menyaksikan peristiwa-peristiwa besar, bagaimana dahsyatnya perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu mesti membawa anak. Dengarkan peristiwa Isra Mi'raj itu. Bacakan salawat, usapkan di telinganya, usapkan di hatinya, doakan anak itu menjadi anak bertua. Kalau ibu kaya, belikanlah buku Sirah Nabawiyah,
dikarang oleh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri, kisah Nabi Muhammad SAW. Habis itu ibu belikan satu Al-Quran. Habis satu Al-Quran, satu surat Yasin. Habis itu nanti satu bacaan solat fardu, panduan solat. Kenapa Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala? Itulah nanti dikenang oleh anak kita ketika kita telah tiada. Kalau sempat Bapak Ibu rajin solat tahajud tiap malam, alhamdulillah. Mudah-mudahan sajadah itu nanti dipakai oleh seorang anak untuk beribadah. Pesankan kepada anak, wahai anakku tercinta, ibu meninggalkan nanti nak sajadah yang ibu pakai, tasbih yang ibu gunakan, Al-Quran yang ibu baca, sehingga bermanfaat kepada engkau nantinya. Karena Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sudah berada di akhir zaman. Taqarrubuz zaman. Waktu terasa cepat berlalu. Ustaz Ridwan tadi berangkat jam 6 subuh dan akan kembali waktu 6 subuh. Tak terasa. Habis ini kami pulang karena besok kami ada acara di Pekanbaru. Kemudian Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah zaman itu, kita sudah berada di akhir. Setahun terasa sebulan. Sebulan terasa seminggu. Seminggu terasa sehari. Sehari seperti kilatan. Teknologi semakin canggih, akhlak generasi seperti bumi. Coba tengok sekarang Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak hari ini lebih sibuk main TikTok, snack video, bahkan ibunya yang menyuruh. Teknologi semakin maju, akhlak semakin terpupus. Teknologi semakin merusak generasi hari ini. Maka benteng terakhirnya Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamatkanlah generasi hari ini dengan mendekatkan diri kepada agama. Ada wirid kajian PHBI, mau dia datang. Karena Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, generasi hari ini yang kita harapkan nantinya. Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sempat kita memiliki anak, dia menjadi anak bertuah, maka masukkanlah ke pondok pesantren. Kami sudah 4 kali tausiah pembinaan mental dan rohani di SPN Polda Riau, terletak di Rimau Panjang, lewat jalan tua sebelah kiri. Bapak Kapolsek kita tahu, 4 kali kami sudah datang ke situ. Ada seorang bapak polisi bertugas di kabupaten, tak boleh kami sebutkan namanya. Lewatlah bapak tadi pakai motor dinas. Ketika lewat pakai motor dinas, terlihatlah remaja. 2 orang berkumpul, yang satunya lari, yang satunya tinggal. Apa kerjanya Bapak Ibu? Memakai narkoba, memakai lem kambing. Ditegur oleh bapak polisi. Hai nak, yang kamu katakan salah. Terjun dia Bapak Ibu. Terjun masuk ke dalam sungai. Hilang 2 hari, tak juga ditemukan. Ada pawang, dibawalah beras, dibaca mantra, ditabur. Habis itu tak kunjung muncul. Ternyata biusnya masih aktif. Habis bius narkobanya, muncul dia dekat pohon-pohon. Tempat apa namanya itu? Tempat untuk membuat sangkar itu. Muncul dia ke atas, kemudian dibawa oleh ayah pulang. Maka Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, generasi hari ini harus kita selamatkan. Narkoba marak, belum lagi LGBT. Maka hati-hati Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang kuliah di Pekanbaru, anak-anak yang kos, cek HP-nya, cek WA-nya. Karena hari ini begitu banyak ujian dan dahsyat. Maka untuk kembalinya adalah innas sholata tanhar anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah Isra Mi'raj yang dapat kita simpulkan 5. Yang pertama, dalam hidup mesti bersabar. Berat ujian kami Ustaz. Tidak kuasa kami Ustaz. Ada yang lebih kuasa, Allah Subhanahu
Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sering-seringlah membersihkan hati, tazkiyatun nafs. Suksesnya Isra Mi'raj bukan ustaz yang menggelegar menyampaikan tausiah, tapi ada yang ibu bawa pulang. Apa yang dibawa pulang? Kue kotak, nasi. Tidak. Bukti suksesnya Isra Mi'raj, nanti bangun jam 3 malam, sholat sunat taubat 2 rakaat, sholat sunat tahajud 2 rakaat, sholat sunat hajat 2 rakaat, beristighfar kepada Allah, berarti berhasil peristiwa Isra Mi'raj. Bersihkan hati kita. Yang ketiga, Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mesti perhatian memakmurkan masjid. Datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala 5 waktu. Bagi yang perempuan ada rukso keringanan, uruslah bapak ibu-ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan diazab juga kami lagi, Bu. Ustaz curhat tuh ceramah nih. Pergi salat subuh ke masjid, dengarkan tausiah sampai di rumah, harapan nanti buka pintu akan datang darling membuka pintu. Ternyata tidak. Buka sendiri. Habis itu mau kopi, datang ke dapur cari kompor gas. Habis cari kompor gas, pasangkan air, cari kopi, cari gula. Bapak itu juga yang mengaduknya. Maka Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu nampaknya remeh-temeh, sepele, tapi harus memuliakan suami. Memakmurkan masjid pasti, khusus untuk yang laki-laki, yang perempuan minta izin dulu kepada suami, muliakan suami. Suami yang seperti apa? Seperti Muhammad, jangan Fir'aun. Makan tak dikasih duit nafkah, tempeleng ke DRT tiap hari. Itu mengatur pula tuh. Surga engkau wahai istriku kalau engkau boleh bersujud, engkau boleh sujud kepadaku. Itu suami apa namanya itu? Suami sesat. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah perbaiki ibadah solat. Solat. Karena solat itulah dekatnya umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Miqrat itu adalah dekatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita umat Islam kapan dekat kepada Nabi? Ketika sujud. Maka perbaiki solat Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak hanya Bapak Ibu, termasuk kami. Kami tak hanya seperti stoker, spare bed. Bukan baru. Kami tak solat. Maka dimulai dari diri kita sendiri. Rajin-rajin datang ke masjid untuk solat jemaah. Karena apa? Di sinilah besok kita akan disolatkan. Semua akan tinggal. Suami kami, Ustaz, belum kering lagi tuh bilang tuh penggali kubur dan datang kantor KUA. Kami mau daftar. Ibu-ibu masih istiqomah. Kalau ditanyakan penelitian kesehatan laki-laki dan perempuan, lebih tinggi kesehatan perempuan. Salat berjamaah udah, memakmurkan masjid udah, menjaga salat sudah. Yang terakhir, ibu-ibu mesti memikirkan bagaimana generasi masa depan, anak-anak yang Allah amanahkan. Maka tanamkan di rumah pendidikan agama Islam. Inilah kajian kita Bapak Ibu ini mulai ke Allah Subhanahu wa taala. Tadi kami mulai jam 9:25, sekarang sudah jam 10:10, lebih kurang 45 menit kami tausiah. Mudah-mudahan tausiah singkat ini menyentuh hati kita, bermanfaat dalam kehidupan kita. Yang perlu diingat adalah Allahumma inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matslubi. Engkau yang kami maksud ya Allah, ridho engkau yang kami cari ya Allah. Bimbing kami ya Allah sampai akhir hayat hidup ini ya Arhamar Rahimin. Demikian Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.